di sebuah kota kecil di Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia, di mana rumah-rumah berdiri rapat di sepanjang jalan raya yang ramai dengan pedagang kaki lima. Sebuah keluarga tampak begitu sempurna hingga membuat iri banyak orang. Tapi di balik itu, ada rahasia gelap yang mengerikan, di mana seorang menantu perempuan cantik terjerat dalam pelukan ayah mertuanya sendiri. Dari hubungan terlarang itu, mereka melangkah ke jalan kejahatan yang tak bisa mundur lagi. Sebuah rencana dingin dirancang, dan nyawa tak berdosa direnggut di rumah sendiri. Namun, dosa selalu terungkap di bawah cahaya keadilan. Kisah ini akan membuat Anda bergidik, karena nafsu bisa mengubah ikatan darah menjadi tragedi darah dan air mata. Di Purwokerto, orang-orang sering mengagumi keluarga Pak Hadi Wijaya. Pak Hadi adalah pria di atas 50 tahun, yang telah melewati banyak pasang surut kehidupan. Istri beliau meninggal lebih awal karena penyakit parah, meninggalkan satu-satunya anak laki-laki bernama Rian Wijaya. Pak Hadi mencurahkan seluruh jiwa raga untuk mendidik Rian menjadi orang berguna, berharap anaknya mewarisi usaha perdagangan bahan bangunan yang dibangun selama puluhan tahun. Rian sekarang berusia 33 tahun, bertubuh tinggi besar, dengan sifat tenang. Setelah lulus dari Universitas Ekonomi, dia kembali ke kampung halaman, mengambil alih sebagian besar bisnis. Meski masih kurang pengalaman dibanding ayahnya, Rian dianggap pemuda pintar, ambisius, dan dihormati banyak orang. Hidup Rian semakin lengkap saat menikah dengan Lina Sari, gadis 27 tahun dari kabupaten tetangga. Lina punya wajah cantik, tubuh ramping, mata yang memancarkan kecerdasan. Dia cepat menjadi pusat perhatian di pertemuan keluarga. Semua memuji Rian beruntung mendapat istri cantik dan baik hati. Hari-hari awal setelah pernikahan, rumah 3 lantai keluarga Pak Hadi penuh tawa. Pak Hadi menyayangi menantu seperti anak sendiri, sering memberi nasihat dan berbagi pengalaman hidup. Lina Punormat selalu perhatian pada ayah mertua. Tetangga melihat dan memuji. Sungguh keluarga teladan. 3 generasi hidup harmonis. Tapi di balik gambaran indah itu, ada retak kecil yang awalnya tak terlihat, tapi semakin membesar. Setelah 2 tahun menikah, Lina belum hamil. Ini menjadi kekhawatiran Rian dan Pak Hadi. Saudara dan teman kadang menyindir, menambah tekanan pada Lina. Dia mulai merasa terasing, dicap tak bisa punya anak. Rian karena itu sering kehilangan kelembutan seperti awal pernikahan. Dia tenggelam dalam kerja, pulang larut, jarang bicara dengan istri. Lina haus berbagi, haus pelukan hangat. Kekosongan inilah yang tanpa sengaja terisi oleh orang tak terduga, yaitu ayah mertuanya sendiri. Pak Hadi meski 55 tahun, masih gagah dan berwibawa, rambut beruban, mata dalam, suara rendah memancarkan kematangan. Saat Rian pergi bisnis jauh, Lina dan Pak Hadi sering mengobrol. Awalnya hanya hiburan soal anak, lalu jadi curhat panjang tentang pernikahan. Kesepian yang sama-sama dirasakan. Pak Hadi merasa hampa sejak istri meninggal. Anak sibuk. Kehadiran Lina mengisi kekosongan itu. Pandangan tak sengaja jadi lebih lama. Sentuhan tangan seolah kebetulan meninggalkan getar aneh di hati keduanya. Lina bingung setiap dekat ayah mertua, sementara Pak Hadi bergulat dengan diri sendiri malam demi malam. Keduanya tahu itu tabu, dosa besar. Tapi tarikan semakin kuat. Di hati Lina, sesak hidup dengan suami yang semakin jauh, ditambah omongan orang luar membuatnya lemah. Di hati Pak Hadi, keinginan memiliki dan empati pada menantu muda jadi api tersembunyi. Keduanya diambang garis tipis. Satu langkah salah, semuanya hancur. Tapi nasib seolah mendorong mereka semakin dekat. Sedikit demi sedikit. Sementara warga Purwokerto masih memuji keluarga kaya yang hangat itu. Di dalam rumah megah, badai diam-diam mulai terbentuk. Malam di kota kecil ini datang lebih cepat dari perasaan manusia. Dari awal malam,
Jalan di depan rumah Pak Hadi Wijaya yang biasa ramai sudah sepi suara kendaraan. Jendela-jendela tertutup. Lampu kuning menyala, seperti api kesepian di kegelapan. Di rumah 3 lantai itu, jam dinding berdetak teratur. Seperti langkah waktu melewati hati orang. Hari itu Rian Wijaya harus ke kota tetangga untuk pesta ulang tahun mitra bisnis. Rencananya pulang larut. Lina Sari di rumah membersihkan lantai bawah, menyusun vas bunga, menyeka debu tipis di pegangan tangga. Dia tak suka malam sepi karena keheningan membangkitkan pikiran yang ditahan siang hari. Sesekali dia mendongak ke langit-langit seperti menelan desah panjang. Sekitar jam 10, Pak Hadi pulang dari rapat asosiasi pengusaha. Dia membuka pintu, meletakkan jas di kursi. Raut lelah terukir di dahi. Lina cepat menuang air hangat. Pak Hadi menerima gelas, memandang sebentar. Tatapan seperti melayang, tapi bermakna. Istirahat dulu, nak, katanya. Suara serak ringan. Lina mengangguk tapi tak pergi. Saya tunggu Mas Rian sebentar, katanya pulang malam. Saat itu, keduanya kikuk dengan jarak dekat, hingga detak jantung terdengar. Lina berpaling, hendak ke dapur saat Pak Hadi memanggil. Lina, bagaimana kunjungan ke dokter hari ini? Ada keterangan tambahan. Lina berhenti. Dokter bilang pasangan perlu tes mendalam untuk tahu kenapa sulit punya anak. Kertas janji temu di tas seperti beban. Ya, dokter suruh minggu depan balik untuk cek lebih lanjut. Lina menggigit bibir. Saya khawatir, tapi tak berani bilang ke Mas Rian. Pak Hadi mendesah. Kelelahan terlihat di sudut mata. Jangan salahkan diri sendiri. Urusan anak kadang soal nasib. Rian akhir-akhir ini tegang. Sudah sering saya nasihati. Lina diam. Rasa hangat karena dimengerti menyusup ke dada seperti sutra lembut. Saat Pak Hadi bilang, jangan salahkan diri sendiri. Suaranya rendah. Sebagian menghibur. Sebagian seperti membela diri karena berminggu-minggu. Dia sadar tatapannya pada Lina semakin panjang, dalam, dan salah. Di rak dapur ada teko teh melati. Lina menuang secangkir kecil. Pak Hadi menerima. Jari menyentuh jarinya ringan. Sentuhan sangat pelan tapi seperti menyentuh kabel listrik telanjang. Lina tersentak. Tarik tangan. Cangkir berdering pelan di piring. Keduanya diam. Diam bukan karena asing, tapi karena pikiran yang tak boleh disebut. Kamu naik ke kamar dulu. Pak Hadi bicara duluan. Suara lebih tenang. Rian pulang nanti saya suruh jangan berisik. Lina mengiyakan pelan. Berbalik naik tangga. Setiap anak tangga terasa lebih panjang. Di anak tangga terakhir. Dia menoleh. Pak Hadi masih di ruang tamu. Tapi tatapannya tak bisa disembunyikan. Dalam sekejap, mereka paham sesuatu baru saja melewati pintu etika, seperti angin tak terlihat yang membuka kunci. Malam itu, Rian pulang sangat malam. Bau alkohol memenuhi koridor. Lina pura-pura tidur. Dalam gelap, dia dengar langkah berat suami. Suara keran air buka tutup. Suara pintu lemari berbentur pelan. Rian berbaring. Berguling sebentar, lalu tertidur. Lina diam. Mata terbuka lebar. Di lantai bawah, lampu koridor masih menyala. Memantul kuning tipis ke langit-langit. Dia tahu Pak Hadi juga belum tidur. Hari-hari berikutnya, semuanya seperti mereda. Tapi sebenarnya mundur ke dalam. Lina hindari tatap langsung ayah mertua. Lebih rajin kerja di toko dan rumah. Rian tetap sibuk dan mudah marah. Tiap ingat soal rumah sakit, Rian singkirkan. Bilang nanti kalau ada waktu. Kata nanti berulang seperti alasan. Lina lelah. Rasa ditinggal campur malu dan amarah tak terucap. Satu sore, hujan mendadak. Toko sepi. Lina rapikan buku saat Pak Hadi mampir. Dia bilang lewat untuk cek. Lihat hujan. Dia bantu tarik. Terpal depan teras. Lina di dalam, lihat tetes hujan pecah di tepi atap seng, jadi kabut air. Dulu Ibu Rian suka hujan. Pak Hadi bilang pelan seperti monolog. Beliau bilang,
Hujan bikin orang mudah ingat, tapi juga mudah lupa. Lina tak jawab. Dia dengar di suara itu kesedihan jauh. Hujan membuat noda debu di ingatan muncul. Dan orang di bawah hujan lebih mudah memaafkan diri. Pak Hadi berpaling. Tatapannya bawa 4 musim. Mau minum teh jahe, hujan mudah kedinginan. Lina mengangguk. Di halaman kecil belakang gudang, Pak Hadi nyalakan kompor gas mini. Didihkan air. Hati-hati masukkan irisan jahe. Uap naik mengaburkan kacamata. Hangatkan jari yang dingin karena hujan. Lina di samping tiba-tiba rasakan pemandangan itu akrab aneh, seperti pernah hidup di kehidupan lain. Teh jahe di meja. Bau jahe pedas. Pak Hadi tuang 2 cangkir. Dorong ke Lina. Terima kasih. Bapak, katanya pelan. Kata bapak keluar dari bibir. Terasa dekat sekaligus jauh, benar sekaligus pengingat diri. Pak Hadi diam. Angguk pelan, mereka duduk lebih lama dari perlu. Dengar hujan ketuk atap seng. Dengar mobil lewat jalan basah. Di ruang itu, kata hiburan jadi tak perlu. Hanya hangat teh dan bau hujan menyusup ke hati. Malam itu, setelah Rian keluar lagi, Lina pulang lebih awal. Lewati ruang tamu gelap. Langsung ke kamar mandi air panas lalu tidur. Saat buka pintu kamar, bayang seseorang muncul di ujung koridor. Pak Hadi. Dia berhenti saat lihat Lina. Bapak kira kamu belum pulang. Lina angguk pelan. Udara langsung kental. Detik berikutnya, panjang seperti 1 musim. Jangan pikir banyak. Pak Hadi bilang pelan seperti cari tempat untuk tiap kata. Bapak tahu kamu sedih. Rian akhir-akhir ini bukan tak sayang. Dia cuma kejar-kejaran dengan yang dia anggap penting. Lina sandar ke kusen pintu. Jari cengkeram tepi kayu. Kadang saya rasakan diri seperti barang di rumah. Ditaruh mana diam di situ. Saya usaha keras tapi kayak tak ada yang lihat. Suaranya gemetar. Kata itu retak meledak jadi suara. Pak Hadi maju 1 langkah lalu berhenti. Dia lihat jelas di mata Lina, air mata hampir pecah. Kamu bukan barang, katanya serak. Kamu manusia. Pantas disayang. Kata itu jatuh seperti selendang tipis tutupi bahu dingin. Lina angkat muka. Tatapan bertemu. Tak ada suara uhan. Tak ada yam. Hanya detak jantung jelas di telinga. Saat itu, garis tipis putus seperti tali usang. Lina maju setengah langkah. Pak Hadi juga setengah langkah. Mereka dekat hingga napas campur jadi satu. Tapi tak ada yang berani sentuh. Ketakberanian itu malah bikin gelombang bawah tanah meledak hebat. Dalam gerak kesel, Lina sandarkan kepala ke bahu Pak Hadi. Tak ada kata. Pak Hadi diam. Tangan gemetar sebentar, lalu pelan letak di punggung Lina. Seperti permintaan maaf untuk semua aturan yang ditinggal. Tak ada suara ribut. Tak ada drama berlebih. Hanya 2 orang kesepian, saling sandar di koridor gelap di rumah yang terlalu luas untuk kekosongan hati. Itu malam pertama, mereka akui sesuatu yang sebelumnya dihindari. Setelah semuanya terjadi, mereka pisah diam-diam. Kembali ke kamar masing-masing. Tutup pintu pelan seperti takut bangunkan siapa yang tidur. Tapi mereka tahu, ada sesuatu baru bangun dan sulit ditidurkan lagi. Hari-hari selanjutnya, mereka hati-hati seperti jalan di es tipis. Lina hindari sendirian dengan Pak Hadi di ruang mudah goda. Pak Hadi usaha jaga jarak, tapi rumah terlalu akrab. Jadwal hidup terlalu cocok. Vegetarian Pergi. Keheningan tarik mereka dekat lagi. Mereka bicara hal biasa. Musim mangga mau masuk. Muatan batu bata baru datang ke pelabuhan. Anjing tetangga baru lahiran anak. Hal biasa itu jadi benang berbahaya karena buat kesalahan pakai baju sehari-hari. Satu pagi, Lina lihat cermin mata sendiri. Di mata itu ada kilau asing dan menakutkan. Dia dandan tipis, tapi tangan berhenti saat poles bibir. Dia ingat Rian. Ingat makan malam diam. Pertanyaan tergantung. Dosa Lina tak hanya di apa yang terjadi dengan Pak Hadi, tapi juga karena dia berhenti harap pada suami. Keputusasaan tanah subur untuk dosa tumbuh.
Malam. Rian pulang bau alkohol dan kesal karena tamu. Dia lempar kunci ke meja. Suara logam bentur kayu kering. Jangan bicara rumah sakit lagi. Bentaknya, saya lelah. Urusan anak nanti saja. Lina gigit bibir. Tak bicara. Anehnya. Hati Lina tiba-tiba dingin. Dingin bukan angin luar, tapi dingin pintu yang pelan tutup tanpa ada yang tahan. Malam itu, Lina pesan singkat ke Pak Hadi. Saya minta maaf. Pak Hadi balas sebentar kemudian. Bapak juga minta maaf. Dua maaf berdampingan di layar ponsel. Seperti dua perahu kertas lawan arus. Tahu cepat atau lambat hancur. Tapi hancur tak datang langsung. Malah lengket seperti bayang. Besar setiap hari. Sekali di dapur. Lina raih wajan tinggi hampir jatuh. Pak Hadi dukung. Tangan sentuh pinggang. Keduanya kaku. Napas berhenti sebentar. Lalu pisah, tapi sentuhan itu seperti garam di luka belum sembuh. Nyeri, lalu meresap dalam. Lalu malam lain, Rian tak pulang. Lina duduk di meja kerja. Depan kertas janji rumah sakit, dia koal garis. Kalau tak ada anak kita, apa tanya? Tanpa tanda tanya karena tak perlu jawab. Hanya perlu pegangan. Tapi tak ada. Kecuali jalan semakin gelap, malam larut. Suara klakson kereta dari stasiun kabupaten bergema panjang dan sedih. Lina berdiri. Buka pintu turun ke lantai 2. Koridor gelap. Lampu tidur tangga, pantul kuning pudar. Dia berhenti di depan kamar Pak Hadi. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Lalu pintu terbuka pelan. Mereka tak banyak bicara. Semua sudah diucap oleh diam. Di saat itu, mereka dua orang peluk bukan cari kenikmatan, tapi cari rasa ada. Dilihat, didengar. Tapi justru karena itu, dosa mereka semakin berat. Karena kalau cuma lemah sesaat, mungkin mudah putus. Ini pilihan diam. Berulang seperti jalan setapak yang tahu menuju jurang. Pagi besok, saat matahari awal jatuh di tangga depan, Lina seduh teh letak di meja makan. Rian turun mata cekung lelah. Dia tanya sekilas soal toko lalu buru-buru pergi. Pintu tutup. Rumah kembali tenang palsu. Lina pandang ke belakang. Hati kosong. Di kamar sebelah, Pak Hadi duduk dekat jendela. Tangan saling genggam. Mata lihat halaman dengan pohon belimbing berbunga. Bunga belimbing ungu pudar. Tipis seperti rahasia gantung di udara. Mereka janji sendiri akan berhenti. Tapi seperti pekong di dunia. Janji paling kuat paling mudah hancur. Tiap ketemu, mereka beri nama tak berbahaya. Ngobrol. Ibu biar tak sedih. Nama itu seperti kain tambal di retak besar. Semakin tutup, semakin robek. Lalu kejadian kecil terjadi. Siang Rian pulang tiba-tiba ambil berkas. Dia dorong pintu lihat sandal Lina di depan ruang tamu. Syal Pak Hadi tergantung di sandaran kursi. Tak aneh. Tapi intuisi menyengat seperti jarum. Dia panggil Lina keras. Dari atas, Lina jawab tenang. Saya di sini. Sebentar kemudian, Pak Hadi dari halaman belakang masuk. Tangan pegang gunting pangkas. Pulang ambil berkas, tanya biasa. Rian lihat keduanya. Senyum paksa. Ya. Kecurigaan datang pergi seperti awan, tapi tinggal noda samar di langit. Malam itu, Rian tanya istri akhir-akhir ini ada aneh. Lina geleng. Dia tatap dalam mata istri. Cari tanda, tapi Lina tenang seperti danau tak bergelombang. Saya cuma tanya. Rian bilang lalu berbaring miring. Noda samar di pikiran Rian belum jadi hujan tapi menggelayut seperti peringatan. Baju Lina dan Pak Hadi. Itu seperti lonceng alarm. Mereka jaga jarak beberapa hari. Hindari kesempatan dekat. Tapi lalu malam saat jam dinding lewat 12 detak, keheningan tarik mereka kembali. Kali ini di napas keduanya, selain hasrat dan dosa, ada lain. Ketakutan, takut ketahuan, takut hancurkan keluarga, takut hadap diri sendiri, dan seperti ketakutan dunia,
Itu bisa ubah orang jadi pembohong ulung. Dari sini, bohong kecil mulai muncul. Pesan dihapus cepat. Jam pulang disesuaikan halus. Penjelasan masuk akal. Tiap bohong batu kecil dilempar ke air. Buat lingkaran melebar. Mereka tak lihat lingkaran itu sentuh tepi mana. Tapi tahu pasti. Cepat atau lambat gelombang besar kembali. Di akhir jalan ini muncul tanya lain yang keduanya hindari. Kalau semuanya terbongkar, berani hadapi, atau pilih jalan keluar lebih gelap, lebih putus asa? Jawabannya, nasib akan ungkap. Tapi sebelum nasib bicara, mereka sudah mulai letak batu pertama untuk jalan ke jurang. Seak malam garis etik ke kabur. Lina Sari dan Pak Hadi Wijaya jadi hidup di dua dunia. Siang mereka main peran sempurna. Lina istri telaten, menantu sopan, Pak Hadi ayah teladan, pengusaha dihormati. Malam, saat pintu kamar tutup, mereka tenggelam dalam perasaan campur. Setengah hasrat, setengah dosa. Tapi semakin dalam, mereka sadar keberadaan Rian Wijaya. Suami, anak, seperti tembok besar menghalang. Rian bukan cuma ikat hukum, tapi manusia dengan kasih dan tanggung jawab yang buat mereka tak bisa terang-terangan. Dari sini, pikiran gelap mulai muncul di kepala Lina. Kalau Rian tak ada, semuanya berubah. Soal tak punya anak semakin beban di pernikahan. Rian karena tekanan teman dan masyarakat mulai kasar. Tiap ada yang tanya dia hindari, tapi pulang marah. Kadang ucap kasar ke Lina, "Kamu tak berguna. Sampai punya anak saja tak bisa." Rian pernah bilang dalam amarah. Lina diam. Hati seperti disayat pisau. Cinta sendiri di dia jadi benci. Ucap itu hantui Lina jadi alasan dia pantas bebas. Pak Hadi lihat semakin kasihani menantu. Tapi kasihan itu di saat lemah, jadi persetujuan berbahaya. Dia tak berani pikir hilangkan anak sendiri, tapi tak cukup tegas padamkan pikiran Lina. Satu malam hujan, saat Rian mabuk rebah di kasur, Lina duduk samping mata gelap. Dia ambil bantal tekan muka suami beberapa detik, lalu tarik. Napas tersengal, di kepala bergema. Cuma beberapa menit, semuanya selesai. Setelah itu, pikir bunuh suami lengket ke Lina. Awalnya sekilas tapi semakin besar. Dia mulai cari cara campur obat tidur dosis tinggi. Buat tempat kejadian palsu. Di ponsel Lina. Riwayat pencarian penuh kata mencurigakan. Tapi dia hapus cepat setelahnya. Saat Lina cerita ke Pak Hadi, dia pukat. "Kamu gila, dia anak bapak." Suaranya gemetar. Tapi Lina tegas. "Kalau dia masih ada, saya dan bapak selamanya dibayang." Saya tak tahan lagi. Diam setelah kata itu berat seperti batu besar. Pak Hadi tahu kalau tak cegah, semuanya lepas kendali. Tapi hati yang sudah miring buat dia tak punya kekuatan tolak. Penolakan awal jadi diam pasrah. Dan diam itu setuju. Mereka bahas berkali. Tiap kali, lebih rinci. Lina usul beberapa cara. Cara pertama, campur racun ke minum saat Rian mabuk pulang. Cara kedua, atur kecelakaan lalu lintas. Dorong motor Rian ke lereng saat dia pingsan. Cara ketiga, buat tempat seperti pencuri masuk bunuh orang. Akhirnya sepakat cara pertama karena mudah kendali. Sedikit celah, Lina akan beri minum campur obat tidur tinggi. Lalu pura-pura dia jatuh tangga karena mabuk. Pak Hadi bantu bersihkan jejak. Hari persiapan Lina akting lebih halus dari biasa. Dia rawat Rian. Masak, makan lengkap. Pura-pura khawatir saat pulang malam. Rian sibuk dan mudah marah. Tak curiga sedikit pun. Pak Hadi hidup seperti disiksa. Tiap makan keluarga, lihat anak makan, perut seperti dicakar. Tapi saat lihat mata Lina memohon, hati lunak. Nafsu dan hati nurani tarik-menarik setiap hari sampai nafsu menang. Satu malam, saat Rian baru pulang kerja, Lina lembut. "Mas lelah. Biar saya buat minum obat kuat." Kata manis itu pintu buka jalan tak balik.
Malam sebelum rencana, Lina ke kamar Pak Hadi. Dia genggam tangan kuat. Suara gemetar. Besok semuanya berubah. Bapak janji apapun, tak tinggal saya. Pak Hadi pandang lama. Di mata tua itu, campur cinta sakit dan takut hebat. Dia angguk pelan. Angguk itu akhir nasib anaknya. Lina sandar dada bisik. Kita akan bebas. Tapi keduanya tak tahu bebas yang dibayang cuma ilusi. Dan ilusi itu cepat hilang dalam api kebenaran. Malam itu, udara di rumah 3 lantai, seperti kental. Di luar, angin menderu lewat pohon kelapa. Daun bergesek. Seperti bisik hantu beri peringatan malapetaka. Di dapur, Lina diam siapkan makan sederhana. Tapi gelas minum yang dituang siap itu, sembunyi rahasia mematikan. Di bawah gelas, dia larut obat tidur kuat sekali. Bau minum nendang tutup rasa aneh. Hanya kilau cair bening seperti samaran sempurna untuk kejahatan yang akan datang. Saat Rian masuk, muka capek karena kerja dan minum sebelumnya. Lina senyum manis seperti hari baru nikah. Mas minum sedikit biar mudah tidur, katanya pelan. Rian tak curiga. Ambil gelas teguk habis. Lina duduk depan. Tangan genggam ujung rok sembunyi gemetar. Beberapa menit, mata Rian berat. Dia sandar kursi. Mulut gumam tak jelas sebelum ambruk. Lina lihat suami tidur seperti mati. Jantung berdegup. Di lampu kuning pudar. Muka Rian pucat. Bulu mata bergetar. Sesaat penyesalan muncul. Tapi ingat omelan. Hinaan soal anak bangkit lagi. Dia gigit gigi langkah ke tangga kayu di mana kursi sudah digeser seperti untuk jatuh. Pak Hadi keluar kamar. Mata gelap. Dia diam lihat anak leher kering. Tiap langkah dekat seperti pisau sayat hati. Tapi saat lihat mata Lina memohon, dia tutup mata lalu buka. Seperti ikat diri kejerat tak lepas. Mereka angkat Rian ke tangga. Dorong tubuh lemas itu jatuh berguling. Suara bentur bergema. Kering berat. Darah dari luka pelipis meleleh ke lantai kayu merah pekat di cahaya lampu. Lina lepas tangan, napas tersengal. Pak Hadi gemetar duduk ambruk di kursi. Keringat banjir. Detak jam dinding seperti palu. Di saat itu, mereka paham nyawa baru hilang oleh tangan mereka. Mereka cepat atur tempat. Lina buru-buru lap darah terciprat jauh. Susun ulang kursi, botol minum, dan gelas di meja. Seperti Rian mabuk jatuh sendiri. Pak Hadi telepon kenalan di kampung. Pura-pura panik. Anak saya. Dia minum. Jatuh tangga. Kenalan datang dengan tetangga. Semua buru angkat Rian, tapi sudah terlambat. Berita cepat sebar seluruh jalan raya. Ada yang kasihan. Ada yang geleng kepala karena minum rusak keluarga baik. Lina nangis histeris di sisi jenazah suami. Air mata banjir tapi hati kosong. Itu akting tragis paling dalam hidupnya dan dia main sempurna. Pemakaman berlangsung beberapa hari. Suara terompet dan tangis tutup gosip. Lina pakai baju duka putih. Rambut acak-acakan. Peluk foto Rian sambil sesenggukan. Pak Hadi duduk samping. Muka cekung. Mata merah seperti benar kehilangan darah daging. Tak ada yang sangka di balik duka itu rahasia mengerikan. Tapi nasib tak biar kejahatan tidur. Di ruang otopsi, dokter forensik temukan obat aneh di perut Rian. Laporan kirim ke polisi kabupaten. Luka di kepala korban tak cocok jatuh tangga biasa. Potong demi potong kebenaran terbuka. Polisi mulai perhatikan. Mereka diam kumpul keterangan. Kamera keamanan tetangga dekat. Di rekaman buram. Ada bayang pria tua bergerak aneh sebelum kejadian. Saat ditanya Pak Hadi gagap. Saya dengar suara jadi keluar saja. Jawab itu tak meyakinkan. Lina tetap tenang main peran janda. Tapi malam larut. Saat tidur sendiri, dia mimpi. Mata Rian berlumur darah pandang dendam. Mimpi buruk buat dia bangun. Tubuh dingin, dia bilang sendiri. Semuanya aman. Akan lupa. Tapi dalam dia tahu, kematian itu tak mudah dikubur. Pak Hadi juga parah. Dia insomnia panjang.
sering jalan di halaman. Hisap rokok sampai pagi. Di kepala. Suara bentur tubuh Rian di tangga ulang, seperti rekaman rusak. Dia mulai ragu diri sendiri. Apa dia lindung Lina karena cinta atau cuma lemah yang buat dia mitra bunuh anak? Di mata tetangga. Keluarga itu sekarang kasihan, tapi di mata polisi. Detail kecil mulai tersambung dan badai sesungguhnya baru mulai di atas duka yang tampak tenang. Setelah pemakaman, udara di rumah yang dulu ramai, sekarang dingin dan diam panjang. Warga Purwokerto sesekali mampir. Beri belasungkawa, semua kasihan pria muda mati tragis. Mereka lihat Lina dengan mata iba, kasih sayang dan etsoot. Lihat Pak Hadi dengan hormat. Anggap dia kehilangan istri, dan sekarang anak tunggal. Tirai duka tutup tapi di dalam ketakutan menggerogoti malam panjang. Polisi kabupaten tak biar kasus hilang. Tim investigasi dibentuk dengan alasan tutup berkas. Dari awal, petugas forensik perhatikan obat tidur di perut Rian. Mereka banding luka kepala dengan struktur tangga rumah. Hasil tunjuk jatuh tak cocok gaya bentur biasa. Seperti ada tangan campur. Hari awal, polisi ambil keterangan. Lina tenang, suara pecah karena nangis. Jawab tiap tanya sesuai skenario. Dia minum banyak. Saya nasihat tapi tak dengar. Saat dengar suara lari keluar dia sudah di bawah tangga. Jawab penuh air mata buat orang luar sulit curiga. Pak Hadi juga. Muka pahit. Mata merah. Jawab saat itu di kamar dengar suara baru keluar. Tapi di mata ada gelisah yang detektif berpengalaman catat langsung. Ayah kehilangan anak biasa sedih, tapi tatap Pak Hadi seperti tahan sembunyi sesuatu. Polisi mulai pantau diam. Mereka minta cek ulang kamera tetangga depan. Video buram tunjuk sebelum kejadian, ada bayang pria tua keluar ruang tamu buru-buru. Saat dibesar. Meski tak jelas, tapi gaya pincang akrab buat orang pikir Pak Hadi. Lina coba tetap tenang, tapi malam hidup di mimpi buruk. Ketuk pintu samar bergema di tidur. Bayang orang berseragam hijau tunggu di bawah tangga. Dia bangun napas tersengal rasakan rumah seluruh pandang dengan mata tak terlihat. Pak Hadi semakin lemah. Dia hindari tatap foto Rian. Tiap lewat altar. Mata turun. Siksaan cakar buat dia kurus cepat. Di hati. Sebagian mau akui semua biar bebas. Sebagian takut bayang dia dan Lina ditarik ke jurang. Investigasi tak lagi diam. Satu pagi, polisi datang, bawa surat panggil. Mereka ajak Lina dan Pak Hadi ke kantor. Tetangga ribut tunjuk. Di ruang interogasi, tanya bertubi seperti palu. Kenapa di perut korban ada obat tidur? Kenapa luka tak cocok tempat jatuh tangga? Kenapa kamera rekam bapak gerak aneh? Lina gemetar tapi tahan tenang. Saya tak tahu. Mungkin dia minum obat penenang karena susah tidur. Jawab kikuk buat petugas investigasi angguk tak lawan. Tapi tatap tajam seperti tembus hati. Pak Hadi gagap. Keterangan banyak bertentangan. Awal bilang di kamar lalu ganti bilang keluar ambil air. Bertentangan itu buat petugas catat terus tanya tambah. Keringat di dahi luncur. Jatuh ke kertas berita acara. Hari selanjutnya, polisi kumpul bukti. Mereka temukan di tong sampah dekat dapur bungkus obat penenang tak habis. Kode obat cocok yang ditemukan di tubuh Rian. Penjual obat ingat samar. Ada wanita muda beli deskripsi mirip Lina. Zat bukti tersambung. Kebenaran semakin jelas. Di hati Lina takut jadi obsesi. Dia lihat siapa saja seperti pengintai. Tiap suara buat jiat. Pak Hadi hidup putus asa. Mata semakin tak bernyawa. Keduanya tak lagi punya saat hangat seperti dulu, malah bisik putus-putus. Penuh tanya tak jawab. Mungkin mereka sudah tahu semua. Kalau ditangkap, kita bagaimana? Lalu satu malam setelah dari kantor, Lina ditahan di markas polisi. Keterangan dia awal mutar, tapi depan bukti di meja. Dia nangis gugup. Suara tersendat dia akui. Saya tak ada jalan lain. Saya lakukan karena terlalu putus asa. Berita pengakuan cepat sebar.
Zeluru Purwokerto Gega. Tak ada yang sangka menantu sopan selingkuh dengan ayah mertua, lalu bunuh suami biar bebas. Kenggerian sebar. Gosip, tatap marah ubah keluarga yang dulu dikagumi, jadi aib seluruh daerah. Sidang digelar pagi bulan April saat pohon beringin di halaman pengadilan mulai bertunas hijau. Warga dari seluruh Purwokerto berdesak, ingin lihat langsung kasus guncang. Di bangku terdakwa, Lina Sari pakai kemeja putih kusut, rambut akak, muka cekung setelah bulan tahanan. Di samping Pak Hadi Wijaya duduk bungkuk, tangan gemetar dikepal di perut. Rambut putih, tambah karena malam panjang tak tidur. Jaksa baca dakwaan. Tiap kata seperti palu pukul. Terdakwa Lina Sari bersama ayah mertua Pak Hadi Wijaya rencana dan lakukan pembunuhan terhadap Rian Wijaya. Motif dari hubungan tak pantas dan ingin lepas pernikahan buntu. Tindakan terdakwa sangat serius. Langgar nyawa warga. Huzak dazah, moral keluarga. Buat marah opini publik. Ruang sidang diam total. Hanya suara sesengguk terputus. Lina tunduk. Air mata mengalir. Pak Hadi angkat kepala. Mata basah pandang sekitar, seperti cari bayang akrab. Tapi Rian tak ada. Hanya foto di meja bukti. Tatap korban langsung ke dia penuh dendam dan sakit. Pengacara coba minta ringan. Terdakwa Lina lakukan dalam tekanan mental. Ditekan soal anak dan konflik pernikahan. Terdakwa Hadi usia tua. Mental tak stabil. Terbawa kesalahan. Tapi pembelaan itu tak kurangi amarah warga. Saat majelis hakim musyawarah, ruang nahan napas. Saat vonis, suara hakim tegas. Lihat tindakan terdakwa Lina Sari sebagai otak. Langsung lakukan kejahatan. Pengadilan vonis hukuman mati untuk terdakwa Pak Hadi Wijaya. Meski mitra, tapi lihat jujur akui. Latar baik dan usia tua. Pengadilan vonis penjara seumur hidup. Lina dengar dua kata hukuman mati. Tubuh guncang. Mata melebar tak percaya. Tanggis PK. Nyaring bergema ruang. Pak Hadi ambruk. Dua air mata tua mengalir. Mulut gumam. Bapak minta maaf Rian. Vonis tutup tapi gema abadi. Warga keluar sidang berat. Bawa kisah sebagai peringatan. Rumah 3 lantai megah yang dulu bangga sekarang kosong. Altar asap dupa dingin. Foto Rian diam di situ. Saksi abadi tragedi keluarga hancur oleh nafsu dan lemah. Malam setelahnya, orang lewat rumah sering dengar angin menderu, lewat tangga kayu seperti gema jatuh nasib. Kata orang arwah Rian belum tenang karena mati, dia bukan cuma hilang satu nyawa, tapi peringatan mengerikan soal akibat pengkhianatan dan dosa di gelap keluarga. Kisah tutup dengan hancur total. Pria muda hilang nyawa. Wanita masuk jalan mati dan pria tua jadi pembunuh. Semua mulai dari retak kecil di pernikahan. Tapi saat biar nafsu pimpin, jadi jurang telan seluruh keluarga. Dari kisah ini, kita belajar bahwa nilai keluarga adalah pondasi terkuat dalam hidup. Tapi rapuh jika dibiarkan retak oleh nafsu dan kurang komunikasi. Jangan biarkan kesepian atau tekanan merusak ikatan darah. Karena pemulihan dimulai dari keberanian hadapi masalah bersama. Bukan lewat jalan gelap. Itu meninggalkan pelajaran mendalam tentang pentingnya kesetiaan dan kekuatan hati untuk bangkit dari kesalahan sebelum terlambat. Apa pendapat Anda tentang kisah ini? Bagikan komentar di bawah. Like jika menyentuh hati. Dan subscribe untuk cerita serupa yang mengguncang.